Assalamualaikum anak-anak kelas 2 yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan ya, baik di rumah maupun di mana saja, yaitu gerakan 5M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Dan 5. Membatasi mobilitas atau kegiatan ya. Perkenalkan, nama Ibu Kika Kusmayati dari UPTD SDN 5 Mekarsari, Kota Banjar, Jawa Barat. Ibu biasa dipanggil dengan sebutan Bu Kika. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dalam pembelajaran kali ini, Bu Kika akan membahas tentang tematik kelas 2, tema 2, subtema 3, pembelajaran kedua. Kalian bisa lihat di dalam buku tematik kelas 2, tema 2, halaman 122. Materi yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia KD 3.2 4.2 tentang menguraikan dan melaporkan kosakata dan konsep keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Pelajaran PJOK KD 3.2 4.2 tentang variasi gerakan dasar non-lokomotor, serta pelajaran PPKN KD 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2 tentang mengidentifikasi tata tertib yang berlaku di rumah maupun di sekolah. Tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu Kika sampaikan adalah sebagai berikut. Anak yang hebat dan soleh-soleha, sebelum pembelajaran dimulai, bagaimana kalau kita bermain tepuk belajar dulu ya, biar semangat. 1, 2, 3, tepuk belajar. Belajar. Anak-anak yang hebat, soleh dan soleha, simak ya materi ini. Beni datang ke sekolah tepat waktu. Beni dan teman-temannya memakai seragam sekolah dengan rapi. Beni membuang sampah di tempat sampah. Beni mematuhi peraturan sekolah. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini ya. Ibu punya cerita tentang gambar tersebut. Mengamati benda. Beni melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Beni memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Beni berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar, ada gangsing dari kayu dan ada juga gangsing dari plastik. Balon adalah benda padat yang diisi udara atau gas. Anak-anak mau tahu nggak mengapa balon bisa terbang? Nah, itu dia, karena balon itu berisi udara dan tertiup angin.
Berdasarkan cerita yang Ibu sampaikan, anak-anak bisa menjawab pertanyaan singkat ini ya. Pertanyaan pertama, benda apa yang ada dalam cerita? Masih ingat tidak benda apa saja yang Beni dan teman-teman mainkan? Benda itu adalah minyak, gelas, gangsing, dan balon. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Udin berpakaian? Memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Selanjutnya, mengapa Beni berhati-hati menggunakan minyak? Mengapa kira-kira Beni selalu berhati-hati menggunakan minyak? Jawabannya adalah agar tangannya tetap bersih. Selanjutnya, bagaimana bentuk minyak? Bentuk minyak tidak tetap atau menyerupai wadahnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Tata tertib dalam berpakaian itu harus rapi dan bersih. Mengapa balon bisa terbang? Coba, ada yang masih ingat tidak? Jawabannya adalah karena di dalamnya ada udara dan tertiup angin. Anak-anak, Ibu punya lagu wujud benda. Nadanya seperti lagu balonku. Sudah tahu kan lagu balonku? Iya, yuk kita nyanyi sama-sama dengan Ibu ya. 1, 2, 3. Air itu benda cair, bola itu benda padat, balon itu benda gas, semua itu wujud benda. Nah, dari lagu tersebut, wujud benda ada 3. 1 cair, 2 padat, 3 gas. Air termasuk benda cair. Air mempunyai sifat yaitu basah dan bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Begitu pula dengan minyak. Minyak juga termasuk benda cair. Tempatnya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Bola itu termasuk benda padat. Bola tidak bisa berubah bentuk ya. Bola bisa ditendang, bisa dilempar, dan bisa ditangkap. 3. Benda gas. Balon termasuk benda gas. Balon mempunyai beban, mempunyai berat karena berisi gas. Bentuk balon bermacam-macam. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk huruf, dan ada pula yang berbentuk binatang. Jadi, benda gas bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Mereka sedang bermain apa ya dengan permainan bola itu? Ternyata mereka sedang bermain mendorong bola. Bermain mendorong bola dan estafet bola menggunakan kekuatan otot tangan. Langkah-langkah permainan mendorong bola adalah A. Melakukan gerak dasar mendorong, B. Siswa berhadapan saling memegang bola, C. Pemain saling mendorong bola, D. Siswa yang bisa mendorong temannya adalah pemenangnya. Dalam permainan mendorong bola, kita harus mematuhi tata tertib, yaitu dengan memakai baju olahraga, sepatu olahraga, dan bermain sesuai aturan. Kalian harus sportif ya apabila menang dan kalah. Di sini, Ibu mempunyai percakapan mengenai tata tertib yang ada di sekolah. Yuk kita baca bersama-sama. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja,
Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir. Dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola? Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Apakah kalian tahu tata tertib yang ada di sekolahmu? Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Di sekolah juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi disiplin, nyaman, dan teratur. Setiap peraturan yang berlaku di sekolah bermanfaat bagi kita. Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Tata tertib atau peraturan di sekolah harus dilakukan atau dipatuhi oleh semua warga sekolah. Misalnya, siswa, guru, atau karyawan sekolah. Contoh tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah: A. Memakai seragam sesuai jadwal dan rapi. B. Melakukan piket kelas sesuai jadwal. C. Memakai topi setiap upacara hari Senin. D. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. E. Datang ke sekolah sebelum pukul 7. F. Memakai sepatu berwarna hitam. G. Berbicara yang sopan dan santun dengan guru. H. Membuang sampah pada tempatnya. Untuk evaluasi hari ini, kalian lakukan kegiatan mengamati keragaman benda. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah air, gangsing, dan balon. Petunjuknya: 1. Sediakan alat dan bahan. 2. Amatilah bahan satu persatu. 3. Catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Nama benda, ciri-ciri benda, kemudian anak-anak simpulkan di dalam lembar pengamatanmu. Evaluasi selanjutnya, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, kelompokkanlah benda berikut berdasarkan wujudnya. Kumpulkan hasil evaluasi anak-anak kepada ibu atau bapak guru di sekolah ya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Nah, anak-anak yang hebat dan soleh-soleha, apakah kalian sudah paham pembelajaran hari ini? Semoga sudah ya. Bu Kika harap apa yang sudah Bu Kika sampaikan dapat berguna dan bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan di rumah dan dimanapun kalian berada ya, dengan menerapkan gerakan 5M. Nah, selalu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Salam untuk keluarga kalian di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.